Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yang berjudul Interrelasi Filsafat dengan Pilar Pendidikan Islam. Interrelasi filsafat dengan pilar pendidikan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan tauhid yang akan dijelaskan oleh Isma Lutfiana Fathiyah. Yang kedua, interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan fikih yang akan dijelaskan oleh Salma Afifatul Milati. Yang ketiga, interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan akhlak yang akan dijelaskan oleh Muhammad Taufikur Rahman. Dan yang terakhir yaitu subbab tentang implikasi teoritis dan praktis. Nah, sebagai awal pembahasan materi kami, saya Isma Lutfiana Fathiyah akan memaparkan mengenai pilar pertama pendidikan tauhid. Hal pertama yang dilakukan kepada anak yaitu pendidikan, terutama pendidikan agama, yang berperan besar terhadap pendidikan anak yaitu orang tua. Dan sudah seharusnya pertama kali yang diajarkan dan dikenalkan orang tua kepada anak adalah Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Luqman yang artinya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Pilar yang pertama ini mengajarkan kita untuk mengenal dan mengerti arti pentingnya mengenal Tuhan. Bagi orang yang beragama, mengenal dan mengerti Tuhannya itu hal yang penting. Dengan mengetahui bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, memberikan mata, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh, memberikan ilmu, harta, dan juga jabatan. Semua itu bertujuan agar kita bersyukur dan memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Secara tidak langsung, berarti kita juga telah melakukan proses belajar, yaitu learning to know. Dikutip dari jurnal Sigit Dwi Laksana, Integrasi 4 Pilar Pendidikan UNESCO dan 3 Pilar Pendidikan Islam. Dalam perspektif Al-Quran, tauhid adalah akar utama yang harus memberikan energi kepada pokok, dahan, dan daun kehidupan, dan menjadi buku yang harus menentukan gerak dan kualitas air sebuah sungai kehidupan. Yang dimaksud dari pernyataan ini, semua aktivitas berasal dari tauhid, termasuk dalam bidang pendidikan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara, yang mengatur, dan juga memberi rizki, sehingga tidak ada satupun hambanya yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat pendidikan Islam dengan fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya mengerti atau memahami. Secara terminologis, fikih menurut Abu Zahra adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan menurut Al-Mahdi, ilmu fikih adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat furu'iyah atau cabang, yang didapat melalui penalaran dan istidlal atau perujukan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan interpretasi yang bersifat dhanni atau dugaan yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu, dan tempat. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan fikih dengan filsafat pendidikan Islam. Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum diperlukan ijtihad. Ijtihad yaitu merupakan suatu usaha dengan mempergunakan akal dan prinsip kelogisan untuk
mengeluarkan ketentuan hukum-hukum dari sumbernya. Ijtihad termasuk sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Tanpa filsafat, fikih akan kehilangan semangat untuk perubahan, dan fikih dapat membeku, bahkan membelenggu ijtihad. Cabang filsafat yang membahas masalah ilmu adalah filsafat ilmu. Tujuannya yaitu untuk mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa nas Al-Quran dan hadis jumlahnya itu terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin nas-nas yang terbatas itu mencukupi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terus terjadi, selagi tidak ada jalan untuk mengenal hukum peristiwa baru tanpa melalui proses ijtihad. Mengonstruksi interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan akhlak. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun, yang menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tindak laku atau tabiat, adab, atau tingkah laku. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Etika dianggap sebagai bagian dari filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Di dalamnya, etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Melalui filsafat ini, etika berusaha untuk mengerti mengapa atau dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Implikasi interrelasi filsafat dengan pilar pendidikan Islam. Yang pertama, implikasi teoritis. A. Pendidikan adalah hal pertama yang harus diajarkan seseorang ketika lahir di dunia. Terutama bagi seorang muslim, wajib mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, pengatur, pencipta alam semesta. Pembelajaran ini perlu diterapkan ketika sekolah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. B. Dalam mengenal Tuhan, bukan hanya meyakini di dalam hati dan secara lisan saja, akan tetapi juga harus ditunjukkan melalui perbuatan. Dengan beribadah kepada Allah sesuai ketentuan, berarti kita menghambakan diri kepada Allah, menyatakan bahwa kita benar-benar butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses inilah yang dikatakan pendekatan hamba kepada Tuhan maupun sesamanya. Siswa akan mendapatkan materi tentang beribadah dalam mata pelajaran fikih. C. Pendidikan akhlak adalah hal pertama yang diajarkan Rasulullah ketika berdakwah, dengan tujuan untuk menciptakan akhlakul karimah seseorang,
merubah kehidupan yang buruk menjadi lebih baik, mendidik seseorang untuk memiliki pendirian yang teguh, mengetahui perilaku yang benar dan salah, dan semua ini akan didapatkan siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua, implikasi praktis. Secara keseluruhan, pelajaran mengenai tauhid, fikih, dan akhlak dapat ditemukan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi satu sama lain saling berhubungan agar mendapat kesempurnaan dalam beribadah, menjadi manusia yang berbudi luhur dan tidak mudah berperilaku sesuai dengan keinginannya. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, perlu mengolah materi yang disuguhkan kepada siswa-siswinya dengan baik. Harus mampu memahamkan materi yang disampaikan supaya siswa-siswi yang diajarkan nanti tidak memiliki salah pemahaman. Demikian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.